Ibu semua, tema kita pada hari ini ialah beragam tetapi satu di dalam Tuhan. Seperti pujian kita, bergandengan tangan, saling memberkati, saling melihat kanan kiri seperti yang sudah WL katakan, kau saudaraku, kau sahabatku. Nah, di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27 ini, kita akan melihat, kita akan membahas bagaimana Paulus menjelaskan bagaimana keberagaman itu di dalam Tuhan. Satu tubuh tetapi banyak anggotanya, tetapi satu di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama membaca ayat firman Tuhan. Ada yang sudah mendapatkan ayatnya? Katakan amin. Amin. Demikian Bapak Ibu, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu tinggal menyimak saja. 1 Korintus ayat 12. 1 Korintus 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ayat yang ke-13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ayat yang selanjutnya, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ayat 16, dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Ayat yang ke-19, andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia, diberikan penghormatan khusus. Ayat yang ke-25, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ayat yang terakhir, 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Amin? Amin. Luar biasa panjang ya ayatnya. Baik, bagaimana konsep keberagaman tetapi satu di dalam Tuhan menurut firman Tuhan? Nah Bapak Ibu, di dunia kita yang sekarang ini, kita melihat bahwa perbedaan itu sering terjadi ancaman, dianggap sebagai ancaman. Dan beda suku, beda pandangan, bahkan beda karakter, itu mudah sekali menjadi sumber konflik. Kenapa Bapak Ibu? Karena semua kita punya pendapat masing-masing, pribadi masing-masing, karakter masing-masing, walaupun dalam satu tubuh. Tetapi itu hari-hari ini menjadi sebuah ancaman. Padahal kalau Bapak Ibu tahu, Allah itu tidak pernah menciptakan dunia dengan pola yang seragam. Tuhan mau setiap kita berbeda dengan karunia, karakter yang berbeda-beda, Tuhan mau kita tetap satu di dalam Tuhan. Dan tidak ada sidik jari dua yang sama. Sidik jarinya Bapak Gembala, walaupun anaknya, tetapi tidak sama. Mau pakai dimanapun tidak akan sama. Karena itulah keunikan daripada Tuhan, beragam. Nah Bapak Ibu, tidak ada juga jiwa yang identik. Kalau Bapak Ibu tahu di mana kembar, kalau ada yang punya anak kembar, identik dan tidak identik, pasti ada sedikit perbedaan. Tidak ada yang benar-benar mirip sekalipun. Pasti ada sedikit di mana mungkin letak tai lalatnya beda,
atau mungkin ada yang rambutnya lebih ikal, ada yang lebih lurus. Jadi seperti itu, ada perbedaan. Dan gereja juga tidak pernah dimaksudkan sebagai pabrik yang mencetak orang dengan model yang sama. Saya tidak dilahirkan dari keluarga Kristen, tetapi Tuhan percayakan saya menjadi pemimpin yang luar biasa. Demikian juga Bapak Ibu. Ada yang menjadi tukang parkir, ada yang menjadi aser terima tamu di gereja, ada yang bermain musik, multimedia, singer, WL. Itulah, lahir dari sebuah gereja, dicetak oleh Tuhan tidak dengan model yang sama. Semua kita punya peran yang berbeda. Nah Bapak Ibu, justru keindahan kerajaan Allah terlihat dari keberagamannya. Boleh lihat kanan kirinya, katakan kita berbeda tetapi sama. Kita berbeda tapi sama. Amin. Perbedaan itu bukanlah menjadi penghalang untuk kita hidup bersama, tetapi menjadi tolak ukur setiap kita untuk menciptakan harmonisasi kehidupan. Ada yang masih ingat dalam lubuk hati yang paling dalam apa itu semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Bahkan di dalam hal duniawi sekalipun di Indonesia kita hidup di sini, ternyata ketemu Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Saya waktu membaca firman ini kok langsung teringat semboyan ternyata Bhinneka Tunggal Ika. Dari berbagai suku, agama, ras, budaya, tetapi kita tetap satu di satu pulau, yaitu di negara ini, Indonesia. Jadi sama, semua kita dari berbagai kalangan, kita berkumpul di tempat ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan dalam khotbah kali ini kita bukan membahas berbagai ragam suku, budaya, dan lainnya, tetapi kita harus melihat bahwa setiap manusia yang Tuhan ciptakan atas dunia ini, meskipun beragam rupanya, tetapi tetap sama, setara, satu di hadapan Tuhan. Setara itu bukan posisi atau jabatan, tetapi sama-sama kita diselamatkan di salib yang sama, sama-sama kita mengenal Tuhan yang sama, percaya dengan juru selamat yang sama. Nah, seperti tema besar khotbah kita ini dalam khotbah kali ini, tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat kembali tema besar kita bulan ini ialah satu. Benar ya Bapak Pendeta? Satu. Ada yang masih ingat singkatan satu? SATU waktu Natal kemarin? Sudah pada lupa ya? Jadi intinya tema besar kita juga seperti Bapak Pendeta Gembala, Bapak Gembala, mengatakan bahwa itu satu, being one. Jadi menjadi satu di dalam Kristus. Nyambung ternyata sama khotbah saya pagi ini. Jadi saya teringat dengan tema besar kita yaitu satu di dalam Tuhan. Dan kita harus belajar bagaimana konsep keberagaman ini. Nah, Bapak Ibu, Paulus juga dalam penyampaiannya bahwa bukan anggota yang sama melainkan tubuh yang sama namun keanggotaannya berbeda. Next. Kita melihat bahwa poin pertama ialah keberagaman adalah rancangan Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, keberagaman adalah rancangan Tuhan. Next. Nah, Paulus bilang bahwa bukan anggota yang sama, melainkan tubuh yang sama. Tetapi anggotanya yang berbeda. Nah, kita melihat kita sama memiliki satu tubuh, namun yang menjadi beragam ialah anggota tubuhnya. Rencana Tuhan sejak awal mula dunia diciptakan ialah memenuhi seluruh bumi dan segala isinya, menguasai segala ciptaannya. Tuhan itu tidak mau, Tuhan mau setiap kita menemukan talenta, karunia untuk dikembangkan demi memajukan pelayanan di gereja ini. Paulus itu tidak berkata bahwa tubuh itu satu dan semua anggotanya sama. Tetapi Paulus bilang bahwa satu tubuh namun yang beragam, yang berbeda ialah anggota-anggotanya. Nah, Bapak Ibu, Tuhan mau setiap kita menemukan talenta kita, setiap karunia kita, walaupun dari berbagai ras, suku, budaya, ada yang dari timur, ada yang mix, ada yang Chinese, ada yang dari Jawa, bahkan gembala kita sendiri pun ada yang mix dari Jawa, aslinya. Jadi itu Tuhan mau bahwa setiap dari mana kita berasal, tetap satu di dalam Tuhan. Mengerti bahwa pribadi yang sama di dalam Tuhan. Nah, bayangkan Bapak Ibu, saya kasih ilustrasi. Kalau dalam satu taman yang tumbuh itu hanya bunga mawar. Setiap kita lewat ke sana kemari yang kita lihat hanyalah bunga mawar. Bosan nggak? Walaupun dia cantik ya. Bosan kan? Lama-lama bosan. Membosankan. Nah kalau Bapak Ibu pergi ke toko bunga, hanya beli
mau beli bunga yang lain, tetapi yang dijual hanya mawar. Kecewa nggak? Walaupun memang mawar itu cantik, mawar itu indah, tetapi kita butuh bunga yang lain. Yang ada di, misalkan di semua toko bunga hanya bunga mawar. Kita akan kecewa, kita akan marah, oh kok membosankan ya, bunga ini cuma satu. Ternyata Bapak Ibu, di balik tempat itu harusnya tuh ada berbagai warna, berbagai bentuk. Nah, di sini begitu juga dengan kehidupan di gereja kita. Tuhan itu tidak menciptakan kita semua sama. Tuhan itu tidak menciptakan saya, Kak Susan, Kak Grace, dan semua kita itu sama, tidak. Tetapi kita berbeda-beda. Saya berbeda pengalaman dengan Bapak Gembala, saya berbeda pengalaman dengan Bapak Pendeta Muda, berbeda pengalaman dengan Bapak Ibu yang lain, tetapi kita tetap sama di dalam Tuhan. Nah, kita karena Dia sedang membangun keindahan melalui keberagaman. Ini yang merupakan keberagaman itu merupakan rancangan Tuhan sendiri. Jadi setiap bunga yang ada di toko manapun atau setiap orang dari semua kita, itu semua kita berbeda. Semua kita berbeda tetapi tetap sama, yaitu di dalam Tuhan. Nah, perbedaan itu bukan kecelakaan, itulah desain Allah. Kenapa tadi poin 1 dibilang bahwa rancangan Tuhan itu bukan karena kecelakaan. Bukan semata Tuhan mau membeda-bedakan setiap kita, tidak. Ada yang warna kulitnya beda, ada yang rambutnya berbeda, itu bukan karena kecelakaan, tetapi itu desainnya Allah, pekerjaannya Allah. Nah, jika semua orang di gereja yang sama, siapa yang akan menasihati? Jika semua kita sama menjadi jemaat, siapa yang akan menjadi pemimpinnya? Atau jika kita semua sama, tahu bermain musik, siapa yang akan bernyanyi? Itu yang menjadi pertanyaan. Siapa yang akan melayani kalau semua kita mau dilayani? Siapa yang akan menghibur kalau semua kita berbeda pendapat, semua kita maunya dihibur? Siapa yang akan menghibur? Jadi semua kita harus memiliki peran yang sama, memiliki hati yang sama di dalam Tuhan. Amin. Poin selanjutnya ialah Oke, sebelum itu, mengapa Tuhan menciptakan keberagaman? Pasti kita akan bertanya-tanya, kenapa Tuhan harus beragam, harus berbeda? Alasannya simpel. Yang pertama ialah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya kita jangan menganggap bahwa Tuhan kok ciptanya cuma satu, tetapi karena berbagai latar belakang, berbagai perbedaan itu, kita mau lihat bahwa Tuhan itu satu-satunya Allah yang besar, Allah yang luar biasa yang akan dimuliakan. Poin yang kedua ialah supaya kita saling menolong. Menolong satu dengan yang lain. Pengalaman Bapak Ibu saya waktu jatuh kemarin, karena kan waktu kita kecelakaan, waktu kita jatuh, kita tidak memilih bahwa, oh Miss Susan tolong bantu saya pilih Miss Susan deh buat bantu saya di jalan. Kan nggak mungkin, mustahil kan Bapak Ibu, karena berbeda tempat, kita nggak tahu jatuh di mana, Miss Susan di mana. Tetapi kita tidak bisa memilih siapa yang akan menolong kita. Tetapi di sini, mengapa Tuhan menciptakan keberagaman? Supaya kita saling menolong. Saya juga tidak menolak siapa yang menolong saya waktu jatuh. Karena saya tahu bahwa siapapun yang tolong saya pasti dari Tuhan. Walaupun berbeda orang, berbeda keyakinan misalkan, walaupun berbeda bukan dari satu gereja, tetapi saya percaya bahwa yang tolong saya itu datangnya dari Tuhan. Amin. Amin. Jadi setiap kita ada masalah, persoalan apapun, tidak langsung gembala yang turun sendiri, tetapi orang sekitar kita yang menolong kita, itu pun dari Tuhan. Itu pun dari uluran tangan Tuhan. Nah, poin yang ketiga, mengapa Tuhan menciptakan keberagaman ialah supaya kasih itu bisa nyata. Supaya kasih Tuhan merata, terlihat atas setiap kita. Poin selanjutnya, yang kedua ialah keberagaman bukan alasan untuk saling merendahkan. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Keberagaman bukan alasan untuk saling merendahkan. Bapak Ibu, sebagai alat untuk melihat kehidupan, ini poin yang kedua di dalam 1 Korintus 17 ayat yang ke-21. Sebagai alat untuk melihat kehidupan, tidaklah etis jika tidak membutuhkan anggota yang lain. Bapak Ibu tahu, di dalam firman Tuhan itu, Rasul Paulus bilang bahwa
mata itu tidak mungkin tidak membutuhkan telinga, atau saya tidak membutuhkan engkau kaki, ataupun telinga, saya tidak membutuhkan engkau mulut. Nggak akan seperti itu. Tidak ada untuk saling merendahkan satu anggota tubuh dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, semua kita di tempat ini harus saling menghargai dan menjadikan diri kita berguna bagi setiap pelayanan yang kita kerjakan, apapun itu. Kadang kan kita berpikir pelayanan mimbar itu lebih penting, yang menyampaikan firman Tuhan, yang berkhotbah itu lebih penting, atau yang kelihatan lebih rohani aja lah. Jadi kita menganggap bahwa kita itu tidak berharga, kita itu tidak ada talenta atau tidak ada karunia apapun. Tetapi di sini keberagaman itu bukan alasan untuk saling merendahkan. Merendahkan di sini bukan berarti saya mengolok-olok kamu, tetapi dalam diri kita sadar bahwa Tuhan tempatkan kita di sini karena satu alasan, satu tujuan, dan satu takdir. Atau yang seperti saya lebih benar, saya lebih tinggi, saya lebih tahu. Itu bukan menjadi alasan untuk kita saling merendahkan. Tetapi dalam tubuh Kristus, tidak ada anggota yang tidak berguna. Semua kita berguna. Amin. Bilang, saya berguna. Saya berguna. Amin. Dan tidak ada pelayanan yang terlalu kecil. Semuanya kecil terlihat oleh dunia, tetapi di mata Tuhan semua itu sama, besar. Ya. Dan Tuhan itu tidak menilai besar kecilnya, tetapi Tuhan menilai engkau setia, engkau mengerjakan dari hatimu, itu yang dinilai Tuhan. Tuhan tidak menilai ini pelayanan yang terbesar nih, pelayanan mimbar. Atau Tuhan tidak menilai bahwa hanya membuang sampah di gereja, membersihkan gereja, itu pelayanan terlalu kecil. Tidak, tetapi yang Tuhan lihat adalah kesetiaannya atau tidak. Amin. Nah, di 1 Korintus 12 ayat 21 firman Tuhan bilang, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Atau saya tidak bisa berkata kepada Susan atau yang lainnya, saya nggak butuh engkau. Kamu bukan keluarga saya. Itu seperti kita melihat bahwa orang lain yang Tuhan tempatkan atas lingkungan kehidupan kita seolah-olah tidak berguna. Tetapi Rasul Paulus bilang, keberagaman itu bukan alasan untuk saling merendah, tetapi harus saling menghormati. Bapak Ibu, next. Nah, masalah gereja sering bukan kurangnya karunia, tetapi kurangnya penghargaan. Penghargaan yang saya maksud ialah bukan piala atau trofi yang besar-besar, tetapi semua kita terkadang melihat bahwa pelayanan mimbar lebih penting mungkin daripada terima tamu, atau kita kurang mengapresiasi diri kita atau orang lain dalam menjalankan tugas pelayanan di gereja. Mari Bapak Ibu, setiap kita dari latar belakang perbedaan ini, kita menciptakan harmonisasi untuk saling menghargai dan mengapresiasi bahwa tadi medianya mantap, tadi yang main keyboard bagus, tadi yang WL-nya bagus, lagunya sesuai nih sampai saya nangis, hati saya sakit gitu. Jadi kita berusaha bahwa kita mengapresiasi siapapun yang bekerja dalam pelayanan. Atau, waduh puji Tuhan jemaat hari ini datang luar biasa. Atau kita melihat teman baru, wajah-wajah yang lama tetapi senyum yang baru, kamu hari ini luar biasa datang ibadah, kamu hari ini luar biasa, lebih sehat lagi, lebih mantap lagi, luar biasa. Jadi mari kita mengapresiasi dan menghargai setiap apapun pelayanan yang kita kerjakan. Karena gereja harus menjadi wadah atas setiap pekerjaan kecil yang kita kerjakan atas pelayanan ini. Wadah itu kita dibentuk, kita ditolong, kita ditempa, kita dinasehati, dan lain-lain. Nah, ini ada bahasa Inggris nih, God's love for the world. Jadi, kasihnya Tuhan itu untuk seluruh dunia. Kasih Tuhan bukan hanya untuk saya, kasih Tuhan bukan hanya untuk Ibu Ari di belakang, atau kasih Tuhan bukan hanya untuk Bapak. Maaf saya lupa namanya. Jadi, kasih Tuhan bukan hanya untuk 1-2 orang saja, tetapi for the world, untuk semua dunia ini. Amin? Amin. Selanjutnya, yang poin yang ketiga yang akan kita bahas bersama-sama ialah kita dipersatukan bukan oleh kesamaan tetapi oleh Kristus. Sekali lagi kita sama-sama membaca. Kita dipersatukan bukan oleh kesamaan tetapi oleh Kristus. Nah, Bapak Ibu semuanya itu akan sama. Yaitu pada pusatnya ialah Tuhan sendiri, Yesus sendiri. Kembali kepada salib yang sama. Nah, rancangan Tuhan sejak awal ialah agar semua kita itu satu, meskipun beragam. Meskipun ada yang kulitnya coklat,
ada yang rasa vanila, ada yang rasa susu, tetapi semua itu tetap sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita diselamatkan Tuhan oleh salib yang sama. Atau ada Bapak Ibu di sini dengan salib yang berbeda? Tidak ada ya, semua di salib yang sama, semua Tuhan mati di bukit yang sama, yaitu Bukit Kalvari. Jadi semua kita diselamatkan oleh Tuhan di salib yang sama, oleh Kristus sendiri. Dan pada akhirnya semuanya akan kembali kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi itulah kehebatan Tuhan. Mengapa Tuhan menciptakan yang berbeda, namun dengan tujuan yang sama. Karena agar apa? Agar kita tahu bahwa melalui penebusannya Tuhan di atas kayu salib, kita dibentuk dan diberi hidup oleh Tuhan. Bapak Ibu bayangkan kalau semua orang di gereja ini, kita taunya main musik saja. Atau main keyboard. Ya, contohnya main keyboard. Semua kita main keyboard. Gak tahu nyanyi, gak tahu apapun itu. Rasa janggal nggak Bapak Ibu? Atau semuanya hanya bisa main komputer di media. Andai kata semua kita pintar di media, siapa yang akan mengoperasikan semua alat-alat musik yang lain? Atau siapa yang akan susun kursi? Itu akan terlihat janggal dan terlihat kayak tidak harmonis. Sama Bapak Ibu. Makanya saya sering bilang bahwa walaupun kita tetap berbeda, tetapi harus kita tetap sama di dalam Tuhan. Setiap kita punya talenta masing-masing. Saya nggak bisa main alat keyboard atau alat yang lain, tetapi saya bisa hal yang lain. Sama juga dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa hal yang luar biasa yang lain. Ada satu di mana titik kita, satu kelemahan kita mungkin kita nggak tahu atau saya nggak tahu, tetapi Tuhan pakai di hal yang lain untuk memuliakan nama Tuhan. Harus kita sadari Bapak Ibu bahwa setiap karunia, talenta yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, itu semuanya berasal dari Tuhan dan Tuhan mau kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Nah, kita bukan satu karena suku yang sama, bukan karena suku Sumba yang sama satu, bukan. Atau satu suku lah NTT yang sama, bukan. Bukan selera yang sama. Ada yang suka nasi goreng, lebih sukanya nasi goreng aja tiap hari. Bukan, kita satu bukan karena selera yang sama atau kita gaya ibadah yang sama, bukan, tetapi kita satu karena kita semua diselamatkan oleh salib yang sama, seperti yang saya katakan tadi. Selanjutnya, Bapak Ibu boleh sama-sama kita membaca bersama-sama. Ini satu penegasan untuk setiap kita hari-hari ini. Dan saya mau untuk setiap kita merenungkan kalimat ini, taruh dalam hati kita bahwa semua kita walaupun berbeda, tetapi kita dalam satu panggilan Tuhan. Boleh bantu saya untuk kita baca bersama-sama? 1, 2, 3. Temukan dan pakai karuniamu, sebab Tuhan menempatkan kamu di gereja ini dengan tujuan. Sebab itu, jangan bandingkan, tetapi jalani panggilanmu. Ujung-ujungnya ialah panggilan yang kita jalankan. Ujung-ujungnya ialah talenta, karunia yang Tuhan taruh dalam hati kita yang kita jalankan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena semuanya berproses berpadanan kepada firman Tuhan. Paulus tuh tidak ecek-ecek bilang bahwa Tuhan mau tempatkan setiap kita itu bukan karena satu perbedaan, bukan karena yang satu dari coklat, yang satu dari putih, tidak. Tetapi Paulus mau mengajarkan kita bahwa walaupun berbeda tetapi sama. Tetap satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Bapak Ibu ada yang suka telur rebus atau ada yang suka telur apapun itulah, telur puyuh atau telur ayam? Suka ya? Orang arik ya? Baik. Bapak Ibu mengenal berapa macam telur di sini? Banyak ya? Telur puyuh, telur ayam, telur bebek, dan telur apapun itu. Nah Bapak Ibu, saya mau kasih ilustrasi begini. Namanya walaupun beragam tetapi dalamnya sama. Isinya yaitu putih sama kuning. Yang mungkin besok lusa dia meletaskan berbeda dengan induknya, berbeda dari induk-induknya. Tetapi Bapak Ibu kalau kita belah, kita pecahkan telur itu, bolehlah Bapak Ibu membandingkan telur puyuh yang kecil atau telur bebek yang berwarna warna agak hijau toska, atau yang warna putih, telur ayam putih, atau telur ras yang warna kuning. Tetapi kalau kita pecahkan, isinya sama, warnanya sama, yaitu kuning sama putih. Nah, Bapak Ibu, walaupun berbeda-beda dari setiap kita, karakter yang berbeda,
pandangan yang berbeda, pendapat berbeda, ataupun masa lalu yang berbeda. Tetapi tujuan kita sama, yaitu satu di dalam Tuhan. Kita kembali lagi kepada tema besar kita, yaitu satu. Being satu, menjadi satu di dalam Tuhan. Jadi, mari Bapak Ibu, biarlah ini ilustrasi untuk menggambarkan bahwa semua kita itu berbeda, tetapi sama. Hati kita sama di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita menutup Alkitab kita. Kita sama-sama berdoa. Dan kita juga sama-sama, masih ada satu slide di belakang. Kesatuan kita tidak dibangun di atas kesamaan budaya, tetapi di atas Kristus yang sama. Kita boleh berbeda pendapat, berbeda gaya, bahkan tradisi, tetapi kita sama di dalam Tuhan. Amin. Walaupun kita tinggal di Bali dengan notabene orang-orang Bali, dengan berbagai ras mereka, berbagai kebiasaan-kebiasaan mereka, tetapi kita masih tetap sama-sama bernafas, sama-sama masih ada di dunia ini, sama-sama dianggap manusia, sama-sama membutuhkan satu dengan yang lain. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.